Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 197 yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Jabir. Di sini Jabir radhiyallahu an, ya, sahabat Rasulullah ini adalah memang juga sahabat yang terkenal juga. Nah, di sini hadis ini bercerita tentang hukum azan azan yang dibaca secara tartil, pelan, dan apabila kita mengumandangkan iqomat itu dibaca secara cepat. Nah, ini hadisnya ada di sini semua. Jadi kalau misalkan di keseharian kita, ya, itu kalau misalkan kumandang azan itu, nah dia muazin membacakannya pelan kayak gitu, dibaca secara tartil. Misalnya Allahu Akbar seperti itu. Nah, kemudian kalau misal iqomah, muazin juga mengumandangkan secara cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Nah, dalilnya seperti apa? Nah, di sini dibahas di nomor hadis 197 yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin iza azanta fatarsal wa iza aqamta fahzur waj'al baina azanika wa iqamatika miqdara ma yafrugul akilu min aklihi. Al hadis rawahu Tirmizi wa dha'afahu. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata atau telah bersabda, li Bilalin, kepada Bilal, iza azanta fatarassal, apabila engkau mengumandangkan azan wahai Bilal, maka fatarassal, maka dibaca pelan-pelanlah. Jadi dibaca pelan seperti itu dengan tartilnya. Wa iza aqamta, apabila engkau mengumandangkan iqamah, fahdzur, maka cepatkanlah. Waja'al baina adzanika wa iqamatika, waja'al, dan jadikanlah baina adzanika, di antara azanmu, lafaz azanmu, wa iqamatika, dan iqamahmu, miqdar, sekira miqdar itu kadarnya, ya, batasannya, maya furugu, atas sesuatu, ya, furugu, yang selesai, al akilu, seseorang yang makan tersebut telah selesai, min aklihi, dari makannya. Jadi temponya, miqdar itu temponya itu seperti orang yang makan, orang yang makan itu selesai dari
makannya. Jadi dia makan, kemudian selesai dia makan, nah seperti itulah temponya. Al-hadisah rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa dha'afahu, dan juga dinilai dhaif oleh Al-Imam Tirmidzi. Nah, nanti kita akan bahas yang mana di sini kalau misal kata Tirmidzi di sini mengatakan bahwa la na'rifu illa min hadisi Abdul Mun'im Ibnu Naim Al-Basri sahibus Saqa wa isnaduh majhul. Jadi hadis ini kalau penilaian Imam Tirmidzi tidak diketahui kecuali dari hadis Abdul Mun'im, yang mana Ibnu Naim Al-Basri sahibus Saqa, yang mana sanatnya di sini kalau kurang lebihnya sanatnya majhul, tidak diketahui. Seperti itu penilaian Al-Imam Tirmidzi. Nah, jadi kita sudah bahas kita sudah bacakan tadi lafadz per lafadznya, bahwasanya di sini kalau kita lihat makna keseluruhannya, apabila kamu mengumandangkan azan maka pelan-pelanlah, dan apabila kamu mengumandangkan iqomah lakukanlah dengan cepat, dan jadikanlah tenggang waktu tersebut antara azan dan iqomahmu selama seorang tersebut selesai dari makannya. Nah, ini gambarannya ya. Kalau misal kita lihat dari arti secara keseluruhannya. Nah, biasa kalau misal di pondok, biasa ya, kalau yang saya lihat di pondok itu, yang saya alami itu kita nunggu mudir dulu nih, nunggu Pak Yai dulu. Nah, biasanya ada sholawat lah kalau di pondok-pondok itu. Kalau orang Jawa itu ada sholawatnya. Jadi kalau nggak salah itu 5 menitan. Nah, baru imam datang, selesai. Kayak gitu kan. Imam datang baru iqomat. Nah, sebenarnya di sini ada sisi perbedaan pandangan juga dari beberapa organisasi masyarakat seperti halnya NU, Muhammadiyah, dan katakanlah Wahabi lah, seperti itu. Kalau misalkan kebiasaan yang saya lihat di NU itu dia ada sholawatannya. Nah, ada sholawatnya. Jadi begitu azan, nunggu imam dulu, sholawat sebentar, 5 menit atau 10 menit. Nah, baru iqomah. Sebenarnya tradisi seperti ini ada perbedaan pandangan di sini ya. Saya condong itu yang tidak sepakat sebenarnya. Karena jujur aja antara azan dan iqomah di sini sebenarnya tidak ada tidak ada sholawat dan lain sebagainya di situ ya kan, karena itu tidak ada tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara azan dan iqomah tersebut. Nah, memang terdengar gimana ya, kalau menurut saya itu terdengar kejam lah kalau hukumnya seperti itu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau misal saya waktu itu mencari hadis-hadisnya, hukumnya tidak ada aturan syariah seperti itu. Jadi di antara azan dan iqomah itu adanya sholawat, itu memang tidak ada seperti itu. Jadi ada beberapa pandangan daripada ustadz-ustadz di luar organisasi seperti halnya Muhammadiyah dan Wahabi mengatakan itu bid'ah dan memang tidak ada dalil-dalilnya. Nah, saya sepakat yang tidak setuju tersebut. Jadi tidak ada sholawat-sholawatnya, ya kan. Tapi ya kalau misal teman-teman mungkin dari NU dan lain sebagainya punya dalil yang kuat, nanti bisa diatur di kolom komentar di situ. Kebanyakan NU dan beberapa kalau di kampung saya itu juga kalangan orang-orang tua itu mengamalkan tradisi
Seperti itu. Jadi setelah azan dan iqomah, antara azan dan iqomah itu ada sholawatnya. Nah, kalau saya tidak sependapat seperti itu. Jadi azan dan iqomah ya biasa saja, hening saja seperti itu, sambil nunggu imam selesai, kemudian imam datang baru kita mengumandangkan iqomah, dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya waktu saya menetapkan pandangan seperti itu ya banyak juga beberapa teman yang nyinyir ya kan, ini kan ya itu di zaman Rasulullah, kalau di zaman kita ya beda kayak gitu. Ya zaman Rasulullah dengan zaman sekarang juga sebenarnya sama saja. Intinya kalau dari sisi syariat agama Islam, semua tetap berlaku seperti itu. Di zaman Rasulullah seperti ini, di zaman kita juga mestinya harus seperti ini, kayak gitu. Patokannya tetap harus standar sama. Tidak bisa di zaman Rasulullah masalah keagamaan, masalah yang bersifat ubudiyah itu kita masuki hal-hal yang lain di luar daripada syariat agama Islam. Contoh, kalau saya yang sudah sebutkan, misal azan dan iqomah pada waktu pada waktu sholat sunnah, seperti halnya sholat id, sholat istisqa dan lain sebagainya. Apakah boleh itu azan dan iqomah? Tidak boleh. Larangannya ada tidak? Tidak ada. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak mengerjakannya. Seperti itu juga misal sholat Jumat. Boleh enggak kita mengerjakan sholat Jumat tiap hari? Tidak bisa. Larangannya ada tidak? Tidak ada. Maka sholat Jumat yang dilakukan tiap hari tersebut hukumnya adalah bid'ah. Seperti itu. Kalau misal kita mau ngambil simpelnya, ya kan? Kita mau mengambil hukum simpelnya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, kita cari dulu perintahnya. Nggak usah kita cari larangannya. Kalau misalkan tidak ada, maka itu tidak bisa kita kerjakan. Berbeda kalau misalkan dari hukum keduniawian, muamalah, kemudian makan dan minuman. Itu yang kita cari adalah dalil larangannya. Nah, mana-mana yang tidak ada larangannya, itu hukumnya adalah mubah. Boleh. Misal kita makan bakso, tidak mungkin dong kita mencari perintah keutamaan memakan bakso, tidak. Selama tidak ada larangannya, maka hukum makan bakso adalah boleh. Seperti itu. Nah, ada juga nanti segala sesuatu, kalau misalkan bab muamalah nanti, itu ditelusuri lagi detail-detailnya kayak gimana, itu ada lagi pembahasannya di situ. Tapi kalau misal kita mau ngambil simpelnya ya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini ya di sini antara azan dan iqomah itu ya seperti temponya adalah seperti orang makan, seorang yang sedang makan kemudian selesai dia melaksanakan makan dan minumnya seperti itu. Nah, jadi selama itu waktu itu kita tidak ada ngapa-ngapain di situ ya. Jadi ya cuman diam aja. Kalau ada yang mau zikir-zikir, ada yang mau sholat sholat rawatib dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Kemudian ada yang mau ngaji Quran juga nggak ada masalah di situ. Jadi hukumnya dia bebas di situ. Nah, kemudian kalau misal, kita lihat dari makna keseluruhannya. Keseluruhannya adalah mengingat azan tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada orang yang jauh, maka di sini pentasyri, yaitu Rasulullah SAW, menganjurkan agar azan dilakukan secara tartil, pelan-pelan, step by step seperti itu, dan tidak cepat, sebab cara tersebut lebih sampai kepada mereka yang jauh. Jadi
metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di sini, apabila kita mau memanggil orang yang lebih jauh, maka azan itu dikumandangkan secara pelan-pelan, kayak gitu, dibaca secara tartil. Jadi orang yang masih jualan, orang yang masih di pasar dan lain sebagainya bisa siap melakukan persiapan terlebih dahulu. Mungkin mereka mau tutup warungnya dulu, mungkin ada yang masih makan di situ kan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ada persiapan. Jadi wudhu dan lain sebagainya baru pergi berangkat ke masjid seperti itu. Nah, itu metodenya kalau kita memanggil seseorang supaya ada persiapan. Kemudian di sini mengingat iqomah tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada para hadirin, maka cukup dilakukan dengan cepat agar segera selesai dan segera melakukan tujuan yang paling utama, yaitu menunaikan sholat fardu. Nah, jadi kalau misalkan iqomah ini berbeda. Kalau azan itu memberitahukan orang yang lebih jauh agar ke masjid, jadi butuh persiapan, makanya dikumandangkan secara tartil. Nah, habis itu diberi jeda. Nah, di sini iqomah itu dilakukan secara cepat karena orang yang sudah siap di masjid itu supaya segera melaksanakan ibadah yang lebih utama, yaitu sholat fardu itu sendiri. Nah, petasyrik Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengadakan tenggang waktu antara azan dan iqomah yang lamanya cukup bagi si pendengar untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan sholat tersebut. Jadi antara azan dan iqomah tersebut, ya jadi ada tenggangnya. Ada tenggangnya. Jadi yang mendengar ini bisa persiapan, kemudian melakukan perjalanan, mungkin ada yang lebih jauh dan lain sebagainya, itu bisa segera, bisa tepat waktu. Kemudian cara ini lebih mengandung belas kasihan terhadap umatnya. Nabi SAW melarang mereka melakukan iqomah sebelum melihat imam, agar jamaah tidak terlalu lama menunggu sambil berdiri seandainya terjadi halangan yang menghambat imam menunaikan sholat secara berjamaah. Jadi sebelum imam datang itu Rasulullah melarang seseorang tersebut mengumandangkan iqomahnya, ya. Jadi kita tunggu sebentar, misalkan seperti itu, imam datang. Kalau misalkan seorang imam tersebut berhalangan datang, maka sekitar 5 menit lah seperti itu. Sudah 5 menit nggak ada imam yang datang, maka kumandangkan iqomah langsung sholat di situ, ya, biar nggak terlalu lama lah nunggunya seperti itu. Katakan 5 atau 10 menit seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah terlalu lama di situ, kayaknya nih imam nggak bakalan datang, sudah. Jadi lepas dari 10 menit ya langsung iqomah. Biasanya sih kalau di mana-mana itu di Indonesia terutama rawatib, sholat qobliyah. Nah, lepas sholat qobliyah baru azan iqomah dikumandangkan. Kemudian kalau kita analisis lafadznya, fatarosal di sini artinya adalah bacalah lafadz azan dengan perlahan dan janganlah terlalu cepat mengucapkannya. Jadi kalau di sini fatarosal di sini artinya dibaca secara tartil, ya, pelan. Fahdur, maka cepatkanlah dalam menunaikannya. Jangan diam terlalu lama antara lafadz iqomah. Nah, jadi kalau misalkan iqomah ini berbeda dengan azan. Kalau azan tadi dibaca panjang, kemudian
antara lafadz Allahu Akbar, antara kalimat satu dengan kalimat satunya agak dikasih tenggang waktu seperti itu sebentar, menarik napas dulu. Nah, kalau iqomah tidak seperti itu. Jadi cukup satu kali tarikan nafas sampai selesai, itu sudah seperti itu. Sunnahnya adalah dibaca cepat supaya di sini kita cepat-cepat melaksanakan ibadah yang lebih utama. Miqdaro ma yafrugul akilu min aklihi. Beri tenggang waktu yang lama sama dengan seorang yang makan lalu selesai dari makannya. Hal ini sebagai perumpamaan saja. Jadi kalau misal kita hitung ya, makan kita rata-rata 10 menit ya kan, atau 5 menit, maka kita kasih tenggang waktu 5 menit. Seperti itu. Dan di sini tidak ada apa-apa ya. Jadi tidak ada bacaan-bacaan apa, sholawat-sholawat apa yang ada di speaker. Antara di sini hanya azan dan iqomah saja. Nah, seperti itu. Al-hadisah hingga akhir hadis lengkapnya adalah seperti berikut. Wasyaribu min syurbihi wal mu'tasira idza dakhala liqada'il hajah wala taqumu hatta tarawni. Dan apabila orang yang minum selesai dari minumnya dan orang yang menunaikan hajat masuk ke kamar kecil untuk menunaikan hajatnya sampai selesai hajatnya, dan janganlah kamu berdiri iqomah sebelum melihat kedatanganku. Akhir hadisnya seperti itu lengkapnya, ya kan? Jadi memang ini hadis ini dipotong oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia ambil simpelnya seperti itu ya, ambil yang dia potong hadisnya, ambil iza azanta fatahosal sampai al-akilu min aklihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiro iza dakhala liqada'il hajah wala taqumu hatta tarawni. Itu sebenarnya terusan hadisnya. Itu sudah kita bahas ya, istilahnya penjelasan bagaimana cara memotong matan hadis tersebut. Yang mana ya, kalau misalkan di sini biasanya kalau para ustadz dan lain sebagainya itu biasanya dia potong ayat atau hadis yang memang sudah masyhur lah di kalangan ini, untuk menentukan poin-poin mana daripada ayat ini atau hadis ini yang diambil sebagai landasan hukum. Al-mu'tasir, orang yang perutnya mulas karena hendak membuang hajat di situ. Kemudian wadha'afahu, Imam Tirmizi menilai hadis ini dhaif. Nah, jadi Imam Tirmizi di sini menilai hadis ini dhaif karena melalui Abdul Mun'im Ibnu Naim Al-Basri. Jadi hadis ini cuma diketahui melalui jalur Abdul Mun'im Ibnu Naim Al-Basri. Jadi kita sudah sekilas kita bahas. Sedangkan sanadnya berpredikat majhul. Akan tetapi hadis ini diperkuat pengertiannya yang melatar belakangi diisyaratkan azan. Nah, sesungguhnya azan adalah seruan untuk orang-orang yang tidak hadir, agar mereka hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu harus diadakan tenggang waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadap sholat dan menghadirinya. Apabila hal ini tidak diadakan, maka sia-sialah manfaat azan. Jadi sebenarnya hadis ini sebenarnya majhul predikatnya. Jadi istilahnya dhaif, dinilai dhaif oleh Al-Imam Tirmizi. Nah, karena memang satu-satunya jalur di sini yang diketahui cuman Abdul Mu'in Ibnu Naim Al-Basri. Nah, seperti itu. Jadi memang sanadnya memang bermasalah. Tetapi kalau misalkan dilihat daripada konteks artinya, ya kan, ini bisa disandingkan dengan hadis-hadis yang sahih seperti itu.
Karena apa? Ini hadis ini memperkuat bagaimana maksud daripada syariah azan itu dilaksanakan. Jadi tujuannya adalah memang untuk memanggil orang-orang yang jauh supaya ada persiapan dan lain sebagainya seperti itu. Itu kenapa hadis ini dinilai dinilai oleh beberapa kalangan ulama hadis boleh dijadikan dalil untuk untuk menetapkan suatu hukum sebagai fadhailul amal. Kalau misalkan seperti itu, ya kan? Jadi dia hanya untuk menunjang hadis yang sahih seperti itu. Jadi kalau misal hadis yang sahih sudah ada kayak gitu, nah bagaimana cara pelaksanaannya itu antara azan dan iqomah. Nah, hadis inilah yang digunakan oleh ulama-ulama di dalam menentukan suatu hukum seperti itu. Jadi kalau misal contoh misal hukumnya ya. Kalau contoh misalkan sholat duha. Nah, sholat duha itu kan adalah ibadah yang sunnah. Nah, tetapi pengerjaannya ada hadis yang dhaif yang mana di situ membahas tentang keutamaan sholat duha. Nah, walaupun di situ hadis dhaif, tapi memang ada keutamaan yang mesti harus kita untuk menunjang untuk supaya orang senang melaksanakannya, itu bisa digunakan selama hadis itu tidak terlalu dhaif, ya kan? Ada yang kalau misal seperti Al-Imam Nawawi, kalau misalkan fadhailul amal atau untuk litarhib itu beliau kasih patokan itu selama hadis itu tidak dinilai palsu seperti itu. Jadi dan itu ada juga klasifikasinya di situ. Nah, kalau misalkan hadis yang dhaif itu bertentangan dengan hadis yang sahih dari kesemuanya itu, maka hadis dhaif disampingkan. Itu ada metode-metodenya juga seperti itu ya. Jadi kalau saya mengikuti di dalam kitab Ibanatul Ahkam di sini, mereka tetap para ulama-ulama hadis ini juga tetap menggunakan hadis ini sebagai landasan hukum ketika melaksanakan azan dan iqomah, tempo azan dan iqomah seperti itu. Jadi kalau misalkan hadis ini tidak digunakan, kemudian dibuat misalkan cepat-cepat seperti itu, maka sia-sialah manfaat daripada azan itu sendiri. Jadi ada tujuan daripada syariah itu dilaksanakan sebenarnya. Jadi kalau misalkan azan fungsinya untuk apa, iqomah fungsinya untuk apa, kemudian sholat dan lain sebagainya, itu semua ada fungsinya masing-masing. Kemudian kalau kita lihat fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan tartil dalam mengumandangkan azan, yaitu tenang dalam menyampaikannya karena hal ini lebih sampai kepada mereka yang berada jauh dari masjid. Jadi kalau orang-orang yang jauh daripada masjid, ya lingkungannya memang jauh seperti itu, maka dibaca tartil seperti itu, pelan. Tapi biasanya kondisinya ini berbeda dengan yang lain-lain. Kayak gitu kan, ada yang masjid satu komunitas perumahan seperti itu ya kan. Ya pembaca bacaan azannya juga agak sedikit cepat. Beda kalau misalkan di masjid Islamic Center dan lain sebagainya. Tapi memang disyariatkan tartil, dibaca pelan, tenang dalam menyampaikan karena hal ini sampai kepada mereka yang berada jauh dari kawasan masjid. Yang kedua, disyariatkan cepat dalam mengumandangkan iqomah karena iqomah tersebut tujuannya kepada orang yang sudah berada di
masjid. Jadi kepada orang yang sudah hadir di dalam masjid itu posisinya sudah semua siap, ya kan? Semua sudah ready, siap, imam juga sudah datang, maka dikumandangkan azan secara cepat di sini. Maka lebih tepat dilakukan dengan cara cepat agar cepat selesai dan segera memasuki sholat yang merupakan tujuan utamanya. Seperti itu. Jadi semua sudah sholat sunat rawatib, qobliyah, seperti itu. Kalau misalkan sholat zuhur, kemudian asar. Kalau maghrib tidak ada ya. Maghrib nggak ada qobliyah, tapi ba'diyahnya ada. Kalau isya, qobliyah ba'diyah ada. Kalau subuh itu qobliyah ada, ba'diyahnya tidak ada. Asar juga seperti itu, qobliyahnya ada qobliyah asar, kemudian ba'diyahnya tidak ada. Jadi asar dan sholat subuh itu tidak ada ba'diyahnya. Kalau maghrib itu qobliyahnya tidak ada, ba'diyahnya yang ada. Itu kalau misalkan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Jadi teman-teman mesti harus tahu di situ. Ya kan ada juga kalau misal hadis yang membahas itu shollu qabla maghrib, shollu qabla maghrib. Nah, tapi itu hadisnya dhaif. Nah, itu nanti ada pembahasannya lagi di kitab Bulughul Maram juga, tapi masalah sholat sunnah. Yang ketiga, disunahkan memberikan tenggang waktu antara azan dan iqomah untuk bersiap-siap menghadapi sholat agar manfaat yang dimaksud dari azan tersebut tidak sia-sia. Jadi juga disunahkan memberi tenggang waktu antara azan dan iqomah, seperti itu. Jadi yang namanya azan dan iqomah itu fungsinya adalah untuk azan tersebut fungsinya untuk memanggil orang-orang yang jauh, yang kofarnya jauh dari lingkungan masjid untuk datang ke masjid. Nah, ketika mereka menuju ke masjid itu ada yang jauh dan lain sebagainya, ada yang butuh persiapan, maka diberi tenggang waktu 5 menit lah, katakan seperti itu. Yang mana temponya itu seperti orang yang makan, ya, sampai dia selesai makan, seperti itu. Makan, minum, ya, selesai lah, seperti itu. Kemudian yang keempat, disyariatkan mengawasi juru azan dan mengajarkannya etika dalam menyampaikan azan. Nah, jadi seorang imam atau siapalah di situ yang jadi pembesar di situ hendaknya mengawasi seorang muazin, ya, dan mengajarkan etika dalam menyampaikan azan. Ini juga penting, ya. Jadi kalau misalkan seorang muazin itu memang harus ditata, di training dan lain sebagainya supaya mereka tahu etikanya. Begitu juga khotib juga seperti itu. Itu juga perlu juga dibibit dari orang-orang yang ada di situ. Supaya apa? Kita nggak ngambil impor terus dari tempat-tempat yang lain. Biasanya itu kebanyakan yang saya lihat itu mengambil khotib dari tempat-tempat yang lain. Misalkan Habib Mana dan lain sebagainya, ya itu bisa aja sih kita lakukan sebulan sekali. Tapi yang diupayakan itu adalah kawasan kita sendiri. Nah, itu juga perlu dibibit daripada anak-anak mudanya, seperti itu ya. Jangan sampai di sini kita ngambil dari tempat-tempat luar, seperti itu. Kalau bisa ya kitalah yang selalu mengekspor katakan seperti itu, memberikan ruang untuk tempat-tempat yang memang yang belum ada khotibnya, seperti itu. Kalau khotib itu tidak ada
tidak ada syariat di situ dia mesti harus gimana dan lain sebagainya. Yang penting dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu sih kalau menurut saya nggak ada masalah kayak gitu kan. Misalkan anak-anak pondok kah kayak gitu kan, atau nggak usah anak-anak pondok lah. Misal anak-anak ini SMA yang sudah lulus SMA seperti itu bisa dikasih kesempatan seperti itu. Nah, di training habis-habisan, kemudian dibuat simulasinya, baru ini, baru disuruh keluar seperti itu. Itu biasa di pondok pesantren kayak gitu. Jadi kita ada apa namanya, seperti halnya ini, apa namanya, pengabdian, masa pengabdian yang mana kita mengisi waktu-waktu apa, azan, iqomah di situ, kemudian kita ngisi apa namanya, pengajian, kemudian mengisi khotib juga di situ. Nah, itu biasa selama 1 tahun kita ngisi seperti itu. Jadi semua semua kawasan yang menjadi lingkup pondok pesantren itu bisa tercover dengan baik seperti itu. Kalau di Ummul Qura seperti itu yang saya alami. Jadi ustadz-ustadz itu di training dulu, jadi khotib apa segala macam, baru nanti mereka keluar 1 tahun. Nah, cuman waktu itu memang saya nggak sempat karena biasa banyak sih. Kalau di mana di Madura itu kiai-kiai rata-rata yang menjadi khotibnya. Kiai saya aja dapat giliran itu lumayan lama juga gitu kan. Biasanya kalau saya lihat itu kayak misal di dekat pondok saya itu apa namanya, saya lupa itu, daerah Plakpak. Nah, itu kiai-kiainya sudah banyak yang menjadi khotib di situ. Kemudian daerah Belumbungan sama. Itu juga kiai-kiai. Rata-rata kalau di sana itu Plakpak, kemudian Belumbungan itu mengumandangkan apa, khotibnya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi apa ya, mengawasi muazin dan mengajarkan etika dalam menyampaikan azan itu juga penting dilakukan. Jadi di masjid itu adalah sebuah kajian-kajian masalah apa namanya, masalah azan, kemudian toharoh, kemudian apalagi memandikan mayit dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Itu jangan cuman ya masalah-masalah ini ya, sabar apa dan lain sebagainya. Janganlah. Kalau bisa yang penting itu adalah hukum hakam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan kitab Bulughul Maram dan kitab syarahnya Ibanatul Ahkam. Kemudian juga kalau misalkan ada yang mesti dikoreksi silahkan teman-teman bisa atur di kolom komentar. Kemudian juga saya juga minta maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya yang mungkin berbeda pandangan dengan saya. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak istilahnya ya intinya menyesatkan seseorang atau membid'ah-mindahkan seseorang. Yang saya sampaikan hanya apa yang ada berdasarkan daripada kitab Bulughul Maram. Tapi ya istilahnya kalau misal ada yang di luar daripada ini ya, kayak misal NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, silahkan istilahnya apa ya, menetapkan syariat agama Islam, menetapkan hukum sesuai dengan tradisi masing-masing dari organisasi tersebut. Seperti halnya kalau misalkan NU juga ada karakteristiknya, ada metode-metode istimbatnya, itu silahkan. Kemudian Muhammadiyah juga ada, Wahabi dan lain sebagainya, itu
semua ada pakem-pakemnya. Nah, tetapi memang pada intinya ya istilahnya kalau saya pribadi ya ada yang saya sepakat, ada yang tidak sepakat, dan itu wajar-wajar saja karena memang ada beberapa hadis yang memang itu ada beberapa hadis yang saya mesti pilih, ada berbagai macam pandangan yang mesti harus saya pilih. Mungkin Ustadz A mengambil pandangan dari mazhab Hambali, saya mengambil daripada mazhab Syafi'i. Begitu juga yang lain-lain. Seperti itu. Ada juga hadis yang nampak bertolak belakang. Seperti itu. Kayak misal contoh bab menyentuh wanita. Nah, seperti itu. Mazhab Syafi'i mengatakan batal, mazhab yang lain tidak. Seperti itu. Itu ada pandangan-pandangan ulama yang berbeda pandangan. Tapi ya selama itu sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada masalah bagi saya pribadi. Yang terakhir, apabila ada masukan, saran itu ya, ini juga saya kritikan, ini juga dibutuhkan untuk konten ini supaya bisa lebih besar lagi ke depannya. Nanti bisa teman-teman atur di kolom komentar, di situ pertanyaan-pertanyaan juga bisa. Jadi misal ada yang bertanya masalah hukum-hukum apa kayak gitu yang berlaku di kalangan masyarakat, bisa kita pecahkan bersama seperti itu. Jangan teman-teman jangan teman-teman takut karena ini sudah tradisi turun temurun nenek moyang kayak gitu. Bisa kita kritisi kayak gitu. Mungkin di zaman dahulu ya, di zaman dulu mungkin ulama-ulama terdahulu itu menetapkannya shop seperti itu karena masyarakatnya mungkin belum begitu menerima kalau misalkan dia tetapkan yang keras. Nah, seiring berjalannya waktu bisa agak lebih ketat dan lebih ketat lagi. Dan saya rasa kalau seperti halnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Guru Ijai dan lain sebagainya, kalau misalkan itu sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak ada masalah mau direvisi seperti apapun. Kalau misalkan itu sudah sesuai dengan ketentuannya, itu tidak ada masalah, tidak ada kita durhaka dan lain sebagainya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.